Bismillahirrahmanirrahim. Para mahasiswa yang saya banggakan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas tentang metode variasi parameter. Metode variasi parameter merupakan salah satu metode untuk mencari penyelesaian khusus dari persamaan diferensial linier tingkat n yang tidak homogen dengan koefisien konstan. Kita masih ingat bentuk umum PD linear tingkat n yang tidak homogen dengan koefisien konstan, yaitu Pn d pangkat ny per dx pangkat n ditambah Pn min 1 d pangkat n min 1 y per dx pangkat n min 1 ditambah dan seterusnya sampai P1 dy per dx ditambah P0 y sama dengan Gx, di mana Pn min 1, Pn min 2 dan seterusnya sampai P0 anggota bilangan real dan Gx tidak sama dengan 0. Kemudian penyelesaian dari PD berbentuk Y sama dengan YC plus YP. Misal, YC-nya berbentuk C1Y1X ditambah C2Y2X ditambah C3Y3X dan seterusnya sampai CNYNX. Maka YP-nya kita klaim berbentuk sebagai berikut. YP sama dengan A1X kali Y1X ditambah A2X kali Y2X ditambah dan seterusnya ditambah ANX kali YNX, di mana Y1X ini Y1X dari YC, Y2X dari YC dan seterusnya, YNX dari YC. Nah, di mana A1X, A2X sampai dengan ANX konstan atau fungsi dalam X. Nah, bagaimana sekarang mencari A1X, A2X sampai ANX? Dari YP yang kita klaim tadi, A1X kali Y1X ditambah A2X kali Y2X dan seterusnya sampai ditambah ANX kali YNX. Karena di sini ada n variabel yaitu A1, A2 sampai dengan AN, I-nya berjalan dari 1, 2, 3 sampai n, maka untuk mencari AI yaitu A1, A2 sampai dengan AN diperoleh n persamaan. Nah, persamaan yang pertama diperoleh dari YP, ini AI-nya kita turunkan sehingga menjadi A1 aksen X kali Y1X ditambah A2 aksen X kali Y2X ditambah dan seterusnya ditambah AN aksen X kali YNX sama dengan 0. Kemudian persamaan yang kedua, dari persamaan yang pertama ini YI-nya kita turunkan sehingga diperoleh A1 aksen X kali Y1 aksen X ditambah A2 aksen X kali Y2 aksen X ditambah dan seterusnya sampai AN aksen X kali YN aksen X sama dengan 0. Demikian juga persamaan yang ketiga diperoleh dari YI-nya kita turunkan lagi sehingga menjadi turunan yang kedua. Sehingga diperoleh A1 aksen X kali Y1 double aksen X ditambah A2 aksen X kali Y2 double aksen X ditambah dan seterusnya sampai AN aksen X kali YN double aksen X sama dengan 0. Kemudian proses diteruskan sampai diperoleh persamaan yang ke n, di mana persamaan ke n itu adalah diperoleh dari persamaan yang pertama tadi, tetapi Y-nya diturunkan ke n-1 sehingga menjadi A1 aksen X kali Y1 turunan ke n-1X ditambah A2 aksen X kali Y2 turunan ke n-1X ditambah dan seterusnya sampai AN aksen X kali YN turunan ke n-1X sama dengan Gx. Nah, dari n persamaan ini maka kita bisa menentukan AI aksen X sehingga nanti akan diperoleh A1X, A2X sampai dengan ANX. Nah, sebagai contoh perhatikan nomor 1, D kuadrat Y per DX kuadrat ditambah Y sama dengan tangen X. Kita cari dulu YC-nya. Fungsi operatornya D kuadrat ditambah 1Y sama dengan 0. Persamaan karakteristiknya M kuadrat ditambah 1 sama dengan 0. Sehingga M1.2 sama dengan plus minus akar 1 plus minus akar min 1 atau plus minus I sehingga imajiner, maka YC-nya sama dengan C1 cosinus X ditambah C2 sinus X. Nah, dari sini kita klaim YP-nya berbentuk A1X kali cosinus X ditambah A2X kali sin X. Nah, kita tinggal menentukan A1X kali A2X. Ya, karena ada dua variabel,
yaitu A1X dan A2X. Mohon maaf, ini mestinya A-nya A besar ya. A besar 1X dan A2 besar X, maka dibutuhkan 2 persamaan. Persamaan yang pertama itu yaitu A1 aksen X kosinus X ditambah A2 aksen X sinus X sama dengan 0. Ya, ingatkan yang diperoleh dari ini tadi, AI-nya kita turunkan. Kemudian persamaan yang kedua diperoleh dari persamaan pertama ini, YI-nya kita turunkan, sehingga turunan dari kosinus X min sin X, turunan dari sin X kosinus X, sehingga diperoleh min A1 aksen X kali sin X ditambah A2 aksen X kali kosinus X sama dengan tangen X. Kemudian salah satu variabelnya kita eliminasi, yaitu kita eliminasi A2 aksen X, sehingga persamaan pertama kita kalikan kosinus X, persamaan kedua kita kalikan sinus X, sehingga diperoleh A1 aksen X kosinus kuadrat X ditambah A2 aksen X kali sinus X kali kosinus X sama dengan 0. Kemudian persamaan yang kedua diperoleh min A1 aksen X kali sin kuadrat X ditambah A2 aksen X kali sin X kali kosinus X sama dengan tangen X kali sinus X. Kemudian dengan cara dikurangi, maka diperoleh A1 aksen X kali kosinus kuadrat X ditambah sinus kuadrat X sama dengan 0 dikurangi min tangen X sin X, sehingga diperoleh min tangen X sin X. Sehingga A1 aksen X sama dengan min sin kuadrat X per kosinus X. Karena kosinus kuadrat X ditambah sinus kuadrat X sama dengan 1. Nah, dari sini A1 aksen X sama dengan min sin kuadrat X per kosinus X. Kita sederhanakan sehingga diperoleh min 1 plus kosinus kuadrat X per kosinus X. Maka diperoleh min sekant X ditambah kosinus X. Sehingga A1X sama dengan integral dari min sekant X dx ditambah integral dari kosinus dx. Sehingga diperoleh min len sekant X ditambah tangen X ditambah sin X plus C. Nah, selanjutnya kita cari A2X-nya dengan cara kita substitusikan A1 aksen X sama dengan min tangen X sin X, kita substitusikan pada persamaan pertama, sehingga diperoleh min tangen X kali sin X kali kosinus X ditambah A2 aksen X sinus X sama dengan 0. Sehingga kita sederhanakan min sin kuadrat X ditambah A2 aksen X sin X sama dengan 0, diperoleh hasil A2 aksen X sin X sama dengan sin kuadrat X, sehingga A2 aksen X sama dengan sin X, A2X sama dengan integral sin X dx sama dengan min kosinus X plus C. Sehingga dari sini diperoleh YP sama dengan A1X kosinus X ditambah A2X sinus X, yaitu sama dengan min len sekant X ditambah tangen X ditambah sin X kali kosinus X dikurangi kosinus X sin X. Sehingga penyelesaian umum dari PD adalah YC plus YP, yaitu C1 kosinus X ditambah C2 sinus X ditambah min len sekant X plus tangen X ditambah sin X dalam kurung kosinus X dikurangi kosinus X kali sin X. Nah, demikian tadi contoh yang sudah kita kerjakan. Untuk berikutnya, silakan Anda mengerjakan soal-soal berikut. Soal-soal berikut dengan menggunakan metode variasi parameter. Demikian yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.